Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri kuliah farmakokinetik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pokok bahasan di dalam farmakokinetik, yaitu drug clearance ya, atau clearance obat. Sebelumnya kita sudah membahas ya materi tentang eliminasi obat. Ya. Jadi eliminasi obat dan clearance ini kajian yang sangat erat ya, tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi ya. Baik, kita mulai dari aspek terminologi atau pengertiannya, bahwa proses farmakokinetik yang penting ya, yang terjadi pada tubuh manusia ya, yang merupakan nasib daripada obat itu di fase akhir akan mengalami eliminasi ya, artinya pengeluaran obat dari tubuh. Nah, dalam materi eliminasi obat kita sudah jelaskan macam-macam proses eliminasi dan juga parameter-parameter yang terkait dengan proses eliminasi yang meliputi kecepatan eliminasi atau tetapan kecepatan eliminasi ataupun penjelasan tentang waktu paruh eliminasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang clearance ya. Apa hubungan clearance dengan eliminasi? Eliminasi dari tubuh itu prosesnya macam-macam ya. Ada yang berupa metabolisme ya, seperti ini ya. Ya, metabolisme dan juga ekresi ya, ekresi. Metabolisme itu terjadi di hepar atau hati, sedangkan ekresi terjadi di organ ginjal ya. Nah, ini yang utamanya ya, karena ekresi juga terjadi di beberapa rute-rute ekresi sebagaimana sudah dijelaskan di materi eliminasi obat. Demikian juga metabolisme ini terjadi di hepar utamanya, meskipun dapat juga terjadi di beberapa organ ya. Nah, clearance itu bagaimana obat dieliminasi ya tanpa memperhatikan apakah eliminasi itu berasal dari proses metabolisme dari hepar ataupun proses ekresi dari ginjal ya. Bahkan clearance itu bisa merupakan kombinasi ya. Jadi tidak melihat metabolisme atau ekresi dari dua-duanya ataupun nanti metabolisme yang berasal dari organ lain atau ekresi dari organ lain, maka semuanya akan tercatat sebagai clearance ya. Ya. Apa itu clearance? Ya, dari sini saja kita sudah bisa melihat clearance itu tentunya adalah eliminasi obat. Ya, seberapa banyak obat dibuang, ya, tanpa melihat apakah proses eliminasinya itu berasal dari organ tertentu, ya, dari metabolisme atau dari ekresi. Ya. Semuanya akan tercatat secara paralel sebagai clearance. Ya. Meskipun nanti clearance itu akan kita detilkan ya. Kalau clearance itu berasal dari eliminasi metabolisme, bisa kita sebut sebagai clearance metabolisme hati ya. Misalkan kita tulis dengan simbol clearance H ya, CLH. Atau kalau berasal dari eliminasi via ginjal ya, maka clearance kita namakan sebagai CLH ya, clearance ginjal, CLR ya, clearance ginjal. Jadi misalnya ini, maaf gitu, saya lagi ya, pen dulu ya, maaf ya. Jadi kalau clearance itu dari hepar biasanya kita nyatakan sebagai clearance hepar ya, atau clearance ginjal, renal. Nah, nanti clearance itu kita nyatakan sebagai clearance total, itu artinya berasal dari clearance hepar atau dari clearance ginjal ya, atau clearance yang berasal dari organ eliminasi yang lain ya. Jadi di sini clearance dari yang lain. Nah, itu adalah clearance total ya. Baik, nanti kita akan lebih detail menjelaskan masalah itu. Nah, clearance obat ini merupakan istilah farmakokinetik yang menggambarkan tadi ya, eliminasi obat ya, dari tubuh ya, dari semua organ tanpa memperhatikan
mekanisme prosesnya atau dari mana proses eliminasi itu berasal. Nah, clearance obat biasa disimbolkan dengan parameter CL ya. Nah, ada juga yang menulisnya seperti ini, clearance atau clearance total ya, clearance total. Ini berasal dari seluruh proses eliminasi ya. Tadi sudah dijelaskan clearance itu berasal dari semua proses eliminasi yang terjadi secara simultan, secara paralel ya. Maka akan tercatat semuanya dalam clearance. Nah, apa bedanya dengan laju eliminasi ya? Nah, laju eliminasi juga itu adalah kecepatan seberapa banyak obat dieliminasi ya. Nah, namun biasanya laju eliminasi itu digambarkan dengan satuan massa per waktu ya. Ini massa per waktu. Nah, misalnya miligram per jam. Ini adalah laju eliminasi, ini kecepatan eliminasi. Kecepatan eliminasi itu dalam farmakokinetik ya disimbolkan dengan kecepatan obat yang dieliminasikan per waktu. Ini adalah kecepatan eliminasi. Ini pun laju eliminasi ini juga adalah parameter eliminasi ya, parameter proses eliminasi. Nah, apa bedanya dengan clearance ya? Clearance juga sebetulnya berkaitan dengan banyaknya obat yang dibuang ya dari tubuh, banyaknya obat yang dieliminasi. Tetapi clearance itu digambarkannya bukan dalam bentuk massa atau fraksi ya atau persen per obat per waktu, tetapi digambarkan sebagai volume ya. Jadi banyaknya volume cairan plasma dalam hal ini ya, plasma ya, yang di dalamnya ada obat, yang obat itu dibuang gitu ya per unit waktu. Jadi itulah konsep clearance, itu adalah konsep volume. Ya. Jadi satuannya nanti bukan lagi miligram per jam atau miligram per waktu, tetapi volume per waktu ya. Jadi mili per menit atau liter per jam. Ya. Nah ini pertama itu tentang pendekatan konsep ya, konsep dari clearance. Jadi clearance ini dapat didefinisikan sebagai volume cairan plasma ya tadi, pada mana obat di dalamnya itu dibuang atau dibersihkan dari tubuh per unit waktu. Ya. Jadi volume per waktu ya. Satuannya bisa liter per jam ya atau mili per menit. Jadi konsepnya berupa volume plasma ya. Karena di dalam volume plasma itu terkandung, terlarut atau terdistribusi obat ya, maka seberapa banyak volume dikeluarkan maka di dalamnya mengandung obat ya. Pada akhirnya kita juga tetap bisa mengetahui berapa banyak obat yang dikeluarkan kalau clearance tersebut diketahui dan konsentrasi obat di dalam plasma yang diketahui, kita juga bisa menghitung banyaknya obat yang dikeluarkan atau kecepatan eliminasi ya. Nah ini sebagai ilustrasi apabila konsentrasi obat di dalam plasma itu 10 mikrogram per mili ya, kemudian dia masuk ke organ sini ya, masuk ke organ eliminasi misalkan ginjal atau hati ya, maka nanti obat itu akan dimasukkan ke plasma itu akan jauh berkurang ya dari 10 mikrogram per mili. Itu artinya ada obat yang tidak diteruskan ke plasma ya. Jadi artinya obat itu dimodifikasi ya atau diekresi ya oleh organ tersebut. Nah, inilah banyaknya obat yang diekresi tersebut ya, yaitu misalnya di sini dikatakan 500 mikrogram per menit ya. Jadi setiap menit itu dikeluarkan 500 mikrogram dari obat yang melewati organ ini ya. Jadi nanti keluarnya tidak 10 mikrogram per mili lagi, tetapi kurang dari itu ya. Kurangnya berapa tergantung besarnya obat yang diekstraksi atau besarnya obat yang dieliminasi. Nanti ini prosesnya kalau pendekatannya clearance itu secara fisiologis memang prosesnya adalah ekstraksi ya. Jadi berapa banyak diekstraksi, berapa aliran obat, kita bisa menghitung clearance. Ya. Nah, kalau dengan konsep seperti ini, di mana clearance itu adalah volume ya, volume
yang di dalamnya ada obat yang dieliminasikan persatuan waktu ya, persatuan waktu. Maka dengan konsep ini clearance itu 500 mikrogram per menit, jadi kecepatan eliminasi, nanti ini kita akan jelaskan ya, dibagi dengan 10 itu kecepatannya ya. Ini kecepatannya ini konsentrasi plasma ya. Jadi diperoleh clearance itu satuannya 50 mili per menit ya. Nanti lebih jelasnya akan saya uraikan lagi rumus ini dapat dari mana ya. Nah, jadi ada beberapa penjelasan tentang clearance yang intinya didasarkan kepada konsep volume yang dikeluarkan dari tubuh per unit waktu ya. Konsep clearance ini sederhana ya, karena menganggap tubuh itu sebagai ruang yang berisi volume tertentu dari cairan tubuh, yang dalam hal ini plasma, yang dinyatakan dengan PD ya, atau volume distribusi. Ya, kemudian clearance juga didefinisikan sebagai volume tetap ya, cairan yang mengandung obat yang dikeluarkan dari tubuh obat tersebut per unit waktu. Nah, satuan daripada bersihan atau clearance ya, ini clearance itu adalah volume per waktu ya. Nah, kemudian sini gambarannya, contohnya misalnya penisilin ya. Penisilin itu clearance-nya 15 mili per menit ya, pada pasien ya. Dan penisilin ini pada tubuh pasien memiliki volume distribusi 12 liter. Nah, ini artinya bahwa clearance-nya itu adalah 15 mili dari plasma itu setiap menitnya itu dibersihkan dari sejumlah 12 liter plasma ya. Jadi ada 12 liter plasma yang kecepatan pembersihannya itu adalah 15 mili per menit ya. Ya, mungkin ini kalau 12 liter ini akan habis mungkin dalam waktu 12.000 ya. Mili dibagi 15 itu berapa ya? Kali 1 menit ya. Kali 1 menit. Nah, ini 12.000 sekitar berapa ya? Itu 6 ya. Coba kita hitung dulu. 12.000 mililiter ya. Itu akan habis dibersihkan dalam waktu 800 menit ya. 800 menit. 800 menit. Atau kalau dikejamkan itu dibagi 60 sekitar 13 jam ya. Jadi ini kalau 12 liter itu akan dieliminasikan dalam waktu 13 jam ya. Nah, ini obatnya akan habis ya, dalam waktu 13 jam itu akan dieliminasi. Nah, untuk lebih memperjelas, saya berikan ilustrasi pernyataan ekspresi eliminasi obat ya. Jadi eliminasi obat itu, pengeluaran obat itu bisa dinyatakan dengan 3 pendekatan ya. Pertama pendekatan massa, jadi berapa banyak, berapa miligram obat dibuang ya per waktunya ya. Misalkan di sini ada suatu obat ya di dalam tubuh ya, berasal dari 1000 mg dosis. Kemudian konsentrasinya itu di dalam plasma 10 mg per mililiter dan volumenya itu 10 mililiter ya. Maka ini bisa kita nyatakan misalnya eliminasi obat itu per menitnya 10 mg per menit. Nah, maka dalam pernyataan volume kita bisa nyatakan juga dengan 1 mili per menit ya, karena 1 mili ini berarti akan mengandung 10 mg ya, akan mengandung 10 mg. Jadi kalau dalam volume ini kan berarti 10 mili itu adalah volume konsentrasi 10 ya, jadi dosis 100. Maka ini sebetulnya kalau dikembalikan ke jumlah akan mendapatkan juga ini 10 mg per menit ya. Nah, tapi di sini yang kita perhatikan bahwa pernyataan eliminasi itu bisa dinyatakan dalam miligram per menit, bisa dalam mili per menit,
atau juga bisa dalam fraksi ya, seperti ini, 1/10 per menit. Nah, yang mana clearance-nya? Clearance itu yang ini ya, yang B ini. Jadi konsepnya adalah konsep volume. Dalam konsep volume ini, clearance bisa kita tarik kesimpulan seperti ini ya. Jadi karena clearance itu adalah jumlah volume plasma, ya, jumlah volume plasma dari mana si dalam plasma itu mengandung obat ya, dan obat itu akan dibuang ya per waktunya. Nah, maka di sini ada dua ilustrasi ya. Yang pertama misalnya sejumlah volume plasma ini dieliminasi ya, dan di dalam volume itu katakanlah misalkan di sini ada 100 mili per menit ya, ada 100 mili ya, kemudian selama 1 menit itu 100 mili itu katakanlah dalam 1 jam gitu ya, dalam 1 jam itu dieliminasikan sebesar 100 mili ya, jadi semuanya. Nah, padahal di dalam 100 mili itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 partikel obat ya. Sedangkan di sini misalnya ini ada 30 partikel obat, katakanlah begitu. Maka clearance-nya pun ini yang penting kalau di sini volumenya 100 mili ya, dalam 1 jam dia dilewatkan ya ke organ eliminasi, maka clearance-nya pun kita nyatakan sebagai 100 mili per jam ya, meskipun di sini banyak obat. Tentunya ini akan bisa dihitung berapa banyak obat yang dibuang, yaitu dengan mengetahui konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi clearance itu kalau dikalikan konsentrasi akan mendapatkan kecepatan ya, kecepatan eliminasi ya. Jadi kecepatan eliminasi itu ya, itu sama dengan clearance kali konsentrasi obat di dalam plasma ya. Jadi ini kalau mau mengetahui berapa misalnya mikrogram per jamnya ya, berapa mikrogram per milinya, berapa miligram per jamnya, itu dengan mengkalikan ya, clearance dengan konsentrasi obat di dalam plasmanya. Ya, tapi dalam pernyataan clearance ya ini kasus seperti ini tetap sama ya, baik yang yang A ini ya, maupun yang B ya, yang banyak mengandung obat. Karena kita melihatnya clearance itu dari konsep volume, bukan dari konsentrasi obatnya. Nah, kita juga bisa melihat ya, atau mendekati konsep clearance ini dari rumus kecepatan ya, kecepatan eliminasi obat ya, kecepatan eliminasi obat. Kalau kita simpulkan yaitu dengan ini ya, DE per DT ya, DE per DT. Jadi berapa banyak obat yang dieliminasikan per waktu, inilah kecepatan eliminasi. Jadi clearance itu adalah bisa dinyatakan juga dengan membagi kecepatan eliminasi terhadap konsentrasi plasma ya, konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, jadi kalau secara matematis bisa dituliskan seperti ini ya. Clearance itu sama dengan eliminasi rate ya, kecepatan eliminasi, kemudian konsentrasi obat di dalam plasma ya. Kalau kita masukkan, maka clearance sama dengan DE per DT dibagi CP ya. Ini kalau kita masukkan satuan-satuannya, maka kita dapatkan satuan clearance, yaitu mili per menit ya, sebagaimana di konsep awal tadi. Jadi kita sudah tahu ini hitungan yang ini dari mana berasal ya. Nah, kalau kita teruskan ya, kecepatan eliminasi itu per CP sebenarnya clearance-nya, atau kita naikkan CP-nya ke sini. Ya, jadi kita juga dalam konsep ode 1 ya, eliminasi ode 1 itu DD per DT itu sama dengan K kali jumlah obat dalam tubuh ya, atau kalau dipecah jumlah obat dalam tubuh itu adalah konsentrasi kali volume distribusi. Nah, maka
DDE per DT itu sama K kali CP kali D. Nah, ini kalau kita masukkan kembali ke sini, ke clearance ya. Clearance sama dengan DDE per DT per CP kan. Nah, DDE per DP-nya kita masukkan ke sini. Ya, ini kan mengganti DDE per DT ya. Nah, jadi clearance sama dengan K kali PD ya. Nah, jadi clearance itu selain tadi yang pertama, clearance itu sama dengan kecepatan eliminasi ya, dibagi konsentrasi obat dalam plasma, atau clearance itu bisa juga kita hitung dari tetapan kecepatan eliminasi order pertama kali volume distribusi. Ya. Nah, ketika konsentrasi obat di dalam plasma itu menurun, ya, maka selama proses eliminasi, kecepatan eliminasi obat juga akan menurun. Ya. Jadi CP turun, DDE per DT turun, tapi kalau clearance tetap konstan. Ya. Kalau CP-nya naik, kecepatan eliminasinya naik, clearance juga tetap konstan. Ya. Nah, jadi clearance ini selalu tetap ya, sepanjang konsepnya adalah first order reaction ya, first order proses, jadi proses order 1. Ya, termasuk eliminasi obat ini adalah proses order 1. Ya, dari sini juga kita bisa lihat ya, clearance itu bisa konstan kalau misalnya ini naik. Biasanya karena order 1 itu kalau CP naik, kenaikannya juga linear ya, untuk kecepatan eliminasi juga akan naik. Ini naik berarti clearance-nya tetap. Atau kita bisa melihat juga ini K itu adalah tetapan ya. Jadi tetapan itu selalu konstan. Kemudian volume distribusi juga tetap ya, tidak ada perubahan ya, kecuali nanti pada beberapa situasi patologis tertentu ya. Jadi volume distribusi tetap, K tetap, maka clearance pun akan tetap. Nah, jadi di sini akan sangat penting ya, nanti clearance itu dampak aplikasinya itu kemana saja. Nanti kita akan jelaskan juga ya. Nah, kita bahas dulu salah satu contoh di sini, bagaimana hubungan antara clearance, kemudian kecepatan eliminasi ya, dan konsentrasi obat di dalam plasma ya. Jadi kalau misalnya ada contoh di sini penisilin, clearance-nya 15 mili per menit, kemudian konsentrasi obat di dalam plasmanya itu adalah 2 mikrogram per mili. Nah, berapakah kecepatan eliminasi? Kecepatan eliminasi kita hitung dengan rumus ini ya, DDE per DT itu sama dengan yang tadi konsentrasi obat dalam plasma dikalikan dengan clearance ya, sesuai persamaan 75 tadi. Maka kita tinggal masukkan CP-nya 2 mikrogram per mili, kemudian clearance-nya 15 mili per menit ya. Maka kita mendapatkan kecepatan eliminasi obat tersebut ya 30 mikrogram per menit ya. Ya, jadi hubungannya seperti itu ya. Jadi kalau dicari kecepatan eliminasi itu tinggal mengkalikan CP kali clearance. Kalau dicari clearance berarti tinggal membagi kecepatan eliminasi dengan CP ya. Nah, demikian juga sebaliknya ya. Contohnya ini misalnya tadi kita sudah mendapatkan bahwa konsentrasi obat penisilin di dalam plasma itu 10 mikrogram per mili ya. Kemudian kalau disuruh menghitung berapakah ya kalau di soal yang tadi itu 2 mikrogram per mili ya, kecepatan eliminasinya kita dapatkan 30 ya. Nah, kalau misalkan konsentrasi plasmanya 10 ya berapa kecepatan eliminasinya? Nah, clearance kan tetap ya, dia tetap 15. Dan yang berubah itu ya ini ya dan ini saja ya. Nanti ini berubahnya 2 kali, maka CP juga 2 kali, seperti itu. Ini kan perubahannya 5 kali ya, 5 kali dari 2 ke 10 menjadi dari 2 ke 10 itu 5 kali ya. Nah, maka kecepatannya pun akan berubah 5 kalinya kalau konsentrasinya naik 5 kalinya. Jadi kan asalnya 2 ya, ke 10 itu berarti 5 kalinya naik. Kemudian di sini maka kecepatan eliminasinya pun akan naik 5 kalinya. 5 kali. Kalau tadi di 2 itu
kecepatan eliminasinya adalah 30, maka 5 kali 30 menjadi 150 ya. Atau kalau kita gunakan rumus ini langsung ya, DDE per DT sama dengan CP kali clearance. Ya. Jadi ini sebetulnya konsep yang harus dipahami atau dimengerti. Jadi kita dibalik-balikan rumusnya apapun juga, yang jelas clearance tetap ya, selalu tetap 15. Ya, misalnya di sini kita ingin tahu betul nggak dengan DDE per DT itu, DDE per DT-nya 150 mikrogram per mili itu, kemudian konsentrasinya 10 itu, clearance-nya betul nggak 15? Ya, kita bisa hitung lagi ya. Maka di sini clearance sama dengan DE per DT per CP ya. Jadi ini DDE per DT-nya kan jadi 110 sekarang ya, dibagi dengan konsentrasinya 10. Maka ini adalah 15. Jadi tetap ya, tidak berubah. Clearance itu tidak berubah. Yang berubah itu DDE per DT-nya dan CP-nya. Itu penjelasan dari konsep yang di slide berikutnya itu diungkapkan ya. Nah, ini bukti bahwa clearance tidak berubah ya. Jadi kalau DDE per DT-nya kecepatan eliminasi naik 5 kalinya, konsentrasinya itu akibat dari penaikan konsentrasinya yang 5 kali. Tetapi clearance-nya akan senantiasa tetap. Ya, ini juga konsepnya sama ya, bahwa clearance ini seperti konstanta kecepatan eliminasi ya. Jadi konstanta kecepatan eliminasi itu selalu tetap ya. Kalau di renal ya, kita dapat konstanta kecepatan eliminasi renal ini di hati atau di tempat lain. Maka tetapan kecepatan eliminasi secara keseluruhan, secara total itu merupakan penjumlahan ya dari masing-masing tetapan kecepatan eliminasi di masing-masing organ eliminasi. Nah, jadi clearance pun sama ya, clearance juga ini merupakan penjumlahan dari tetapan clearance di masing-masing organ. Nah, clearance di masing-masing organ itu bisa kita hitung dengan perumusan yang dikaitkan dengan first order process ya. Jadi di sini ada tetapan kecepatan eliminasi ya, order pertama yang terjadi di ginjal ya. Kemudian volume distribusi obat yang masuk ke ginjal ya. Ini juga sama ya, di hati. Jadi clearance itu bisa dicari dari pengalian antara K dengan volume distribusi ya. Nah, K-nya itu bisa merupakan gabungan ya, dari masing-masing K pada organ eliminasi. Nah, untuk model satu kompartemen ya biasanya K-nya itu dinyatakan dari slope ya, misalnya kalau kita obat diberikan secara intravena ya seperti itu, maka ini tetapan eliminasi itu K ya diperoleh langsung dari slope. Yang dalam hal ini alpha jet ya, alpha jet. Maka clearance-nya bisa kita langsung cari dari alpha jet ini ya, atau alpha dikalikan dengan volume distribusi ya. Nah, volume distribusinya adalah volume distribusi obat dalam satu kompartemen. Sedangkan untuk yang multi kompartemen seperti apa? Ya, misalnya di sini volume total distribusinya itu kita nyatakan sebagai volume distribusi steady state ya. Nah, steady state. Ini biasanya mencakup volume yang sentral ya, volume distribusi sentral atau PC ya. Jadi ini volume distribusi pusat ya, volume distribusi sentral PC, dan satu atau lebih volume distribusi perifer PP ya. Jadi di dua kompartemen misalnya PSS itu dicari dari volume distribusi kompartemen pusat ya ditambah dengan volume kompartemen perifer ya, satu atau lebih. Nah, clearance itu dalam hal ini kita bisa hitung ya dengan mengalihkan konstanta laju eliminasi K berarti ya. Nah, K eliminasi ya, misalnya karena di dalam multi kompartemen katakanlah dalam dua kompartemen itu nanti ada
ada K1, K2 ya. Nah, ini 1, ini 2. Ini K1, 2, ini K2, 1. Nah, di sini eliminasinya K1, 0 misalkan. Nah, maka K1, 0 inilah yang dijadikan parameter konstanta eliminasi untuk menghitung clearance. Jadi clearance di sini K10 yang dikalikan volume distribusi dalam keadaan steady state. Ya. Jadi seperti itu ya. Dalam prakteknya K10 ini bisa kombinasi ya, sebetulnya gabungan nilai dari K eliminasi pada renal, kemudian K eliminasi dari hepar, atau K eliminasi dari organ yang lain ya, organ yang lain. Contoh lain di sini, berapakah clearance total dari suatu obat ya pada pasien laki-laki dengan bobot badan 70 kg. Nah, di sini obat mengikuti model satu kompartemen ya. Dan waktu paruh eliminasinya 3 jam. Jadi ini T 3 jam. Nomor distribusi 100 ya, mili per kilogram. Berarti karena bobotnya 70 kilo, berarti ini 100 kali 70 ya, jadi ini 7 liter. Nah, di sini ada parameter T, ada parameter volume distribusi. Ya. Maka clearance itu bisa kita hitung, ya, karena kita sudah punya rumus tadi, clearance itu K kali volume distribusi kan. Nah, K-nya itu diperoleh dari sini, ya, dari T setengah. Jadi K sama dengan ln 2 ya. Ln 2 itu 0,693 per T setengah ya, per 3. Jadi 0,231. Jadi tinggal dimasukkan ini 0,231 kali 7 liter ya. 7 liter ini per jam. Sehingga nanti satuannya liter per jam. Nah, itu adalah clearance. Clearance juga bisa dihitung dengan rumus, ada ya. T setengah ya, hubungan T setengah, clearance, kemudian volume distribusi. Ya, maka di sini T itu sama dengan ln 2 volume distribusi per clearance. Jadi di sini sudah bisa langsung ya menggunakan T setengah. Jadi clearance sama dengan ln 2 kali volume distribusi per T setengah. Jadi 0,693 ya dikalikan volume distribusi 7 liter dibagi dengan T setengah 3. Jadi ini sama saja ya. Sama saja 0,231 kali 7 liter per jam. Ya. Jadi pertama kita cari K-nya dulu kalau menggunakan cara yang pertama. K-nya itu dari hubungan antara K sama dengan 2 per T setengah ya. 0,93. Jadi diperoleh 0,231. Nah, kemudian ini langsung saja kita kalikan dengan volume distribusi ya. Di mana volume distribusinya tadi dapat 7 liter ya, 700 kali 70 kilo tadi ya. Nah, maka diperoleh clearance 1,617 liter per jam. Atau kalau mau dibikin mili per menit, ini dikemilikan berarti 1,617 liter kali 1000 ya. Jadi 1617 mili dibagi dengan ini diubah ke menit 60 ya. 1 jam sama dengan 60. Jadi ini dibagi 60, 1617 bagi 60 sama dengan 26,95 mili per menit. Ya, silakan dicek lagi hitungannya. Barangkali salah kalkulator ya. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam model-model clearance ya. Tadi banyak rumusnya. Kenapa bisa ada berbagai macam? Itu karena sebetulnya terkait dengan berbagai pemodelan untuk clearance. Yang pertama adalah model kompartemen. Ya. Model kompartemen ini didasarkan kepada volume yang konstan ya dari suatu proses first order ya, proses order pertama yang dalam hal ini kita ambil sebagai model yang lebih sederhana ya. Jadi ini satu kompartemen, maka misalnya obat diberikan secara intravena, kemudian dieliminasikan dengan tetapan K110, dan kita punya volume distribusi di sini dalam kompartemen sentral ya, atau plasma dalam hal ini PC ya.
maka clearance kita cukup nyatakan dengan K10 ya dikalikan dengan volume distribusi pada kompartemen sentral. Tadi sudah kita cobakan ini soalnya ya. Kemudian yang kedua model fisiologis. Model fisiologis ini dikaitkan dengan organ pengeliminasi ya. Misalkan di sini organ pengeliminasinya ginjal, maka di situ keluarlah clearance ginjal. Organ pengeliminasinya clearance, maka muncullah di situ clearance ginjal. Ya. Tapi tadi sudah dinyatakan bahwa clearance itu sebetulnya gabungan ya. Meskipun kalau kita ditanyakan pada masing-masing organ, maka clearance pun bisa dinyatakan dengan clearance organ ya. Nah, itu berarti bukan clearance total ya. Kalau clearance total kumpulan dari clearance semua organ. Misalnya di sini obat masuk ke dalam hati ya. Katakanlah ini hepar dengan Q sekian. Q itu adalah aliran ya, kecepatan aliran, kecepatan aliran darah yang menuju ke hati itu biasanya pembuluh plasma darah dalam pembuluh arteri ya. Kemudian nanti keluar ya, ini melalui pena, ini kecepatan. Nah ini tentu kecepatannya akan sama ya, Q-nya sama ya, Q di sini kan Q di sini sama. Nah yang berbeda itu adalah konsentrasi yang masuk dengan yang keluar. Ini Ca itu konsentrasi yang masuk ke dalam hepar, kemudian ini yang keluar dari hepar menuju plasma ya. Ini biasanya di pembuluh vena ya. Nah, itu konsentrasinya menjadi Cp. Ya. Kalau Ca lebih kecil, lebih besar daripada Cp, ini artinya obat dieliminasikan ya, atau diekresikan, atau terekstraksi oleh organ tersebut. Ya. Nah, kalau Ca sama dengan Cp, ini berarti tidak ada eliminasi ya, tidak ada eliminasi. Jadi nanti di sini ada faktor E ya. E itu apa? Extraction ratio ya. E. Jadi, ini adalah rasio ekstraksi. Jadi kita hitungnya dari Ca dan Cp. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Ya. Nah ini contoh saja ya bahwa nanti kita bisa hitung clearance heparnya itu CLH sama dengan flow rate ya, aliran darah yang menuju ke dalam hepar dikalikan extraction ratio oleh organ hepar ya dari obat tersebut ya. Nah, nanti lebih detail lagi di slide berikutnya. Dan model yang ketiga adalah pendekatan non kompartemen, yaitu clearance ini sebagai fungsi ya dari dosis ya, dosis. Jadi ini sangat berkaitan dengan dosis. Di clearance itu akan mempengaruhi seberapa banyak dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan AUC ya. AUC itu exposure sistemik ya. Jadi seberapa banyak obat itu memenuhi tubuh. Nah itu dari AUC. Ini akan sangat tergantung ya dari clearance ya. Kalau clearance-nya tinggi, maka AUC-nya akan rendah. Clearance-nya rendah, AUC-nya akan tinggi. Tapi itu nanti bisa disesuaikan oleh dosis. Ya. Jadi kalau kita ingin mempertahankan AUC, karena AUC ini parameter probabilitas ya, yang akan menghasilkan efek. Ya. Nah, maka AUC ini dipertahankan di nilai yang tetap. Nah, nanti tinggal kalau clearance-nya tinggi, maka dosisnya harus tinggi. Ya. Kalau clearance-nya rendah, dosisnya juga harus kalau clearance-nya tinggi, dosisnya harus tinggi. Kalau clearance-nya rendah, dosisnya juga harus direndahkan agar diperoleh AUC yang tetap. Nah, kembali diulang di sini pembahasan mengenai clearance fisiologis ya. Clearance fisiologis itu karena kita ingin mengetahui juga macam-macam clearance sesuai dengan proses eliminasinya. Ya. Meskipun clearance total itu merupakan gabungannya, kita tidak memperhatikan itu dari mana berasalnya. Tetapi secara spesifik bisa juga ya kita menyatakan ya clearance ginjal, clearance hati misalnya itu
Kalau clearance ginjal itu berarti eliminasi dari proses ekskresi. Kalau clearance hati itu berarti eliminasi dari proses metabolisme, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa clearance model fisiologis ini dirumuskan, ya. Clearance itu sama dengan Q, ya. Q di organ tersebut, organ eliminasi, misalkan hati berarti ini Q hati, kalau ginjal Q ginjal gitu, ya. Nah, dikalikan dengan extraction rasionya di hati, ya. Kalau ini extraction rasionya di ginjal. Ini kalau clearance hepar, ini clearance ginjal gitu, ya. Nanti clearance total itu sama dengan clearance hati ditambah clearance ginjal, ya. Seperti itu. Clearance. Nah, bagaimana cara menghitung E di sini? Di sini ada penjelasannya dulu sebelum ke sana. Jadi untuk setiap organ, clearance ini dapat dinyatakan, ya, sebagai fraksi volume darah yang mengandung obat yang mengalir melalui organ dan dihilangkan obatnya persatuan waktu, ya. Maka di sini clearance itu karena tergantung pada obat yang mengalir, tentunya kecepatan aliran berpengaruh, ya, Q. Dan seberapa banyak obat diekstraksi, ya. Maka di sini clearance sama dengan Q, ini maaf, ini sedang hujan, Q, ya, dari organ pengeliminasi, ya, kalau misalkan di sini ya hepar, ya, di sini juga hepar, kali ekstraksi hepar. Kalau kita mau mencari clearance ginjal, maka di sini di ginjal kali ekstraksi obat, rasio ekstraksi obat di ginjal. Bagaimana cara menghitung rasio ekstraksi? Tadi, ya, bahwa obat itu yang masuk ke dalam organ itu, ini organ eliminasi, ya. Nah, ini kan Q-nya ini tetap. Nah, ini konsentrasi yang masuk CA, ya. Kemudian konsentrasi yang keluar CP. Maka extraction ratio itu dihitung dengan CA min CP, konsentrasi yang masuk dikurangi konsentrasi yang keluar dibagi dengan konsentrasi yang masuk, ya. Ini tentunya tidak ada satuannya, E ini karena merupakan rasio. Nah, nilai E ini berkisar dari 0 sampai 100. Ya. Kalau 0 itu artinya tidak ada obat yang dieliminasikan, ya, karena CP-nya sama dengan CA. Jadi ini CP, CA sama dengan CP. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Tidak ada yang diekstraksikan. Tapi kalau CP-nya 0, nah, berarti itu diekstraksi semua. Jadi di sini CP-nya sama dengan 0, misalkan berarti habis semua, sehingga nanti CA per CA itu sama dengan 1. Jadi extraction rasionya 1, ya, 100%. Kalau E 0,25 itu artinya 25% obat yang diekstraksi atau dieliminasikan oleh organ tersebut. Jadi nanti yang lewatnya 75%. Jadi kalau E25 itu artinya CA-nya 100, ya, CP-nya 75%. Sehingga nanti E-nya itu tinggal 20%. Ini nanti dikalikan dengan Q, maka didapat clearance, ya. Ya, ini sudah dijelaskan, ya, ini juga sudah. Oke. Ya, nanti kalau ingin menghitung clearance total, ya, tinggal dijumlahkan, ya, clearance hepar dengan clearance hepar. Kalau misalnya clearance-nya hanya obat itu hanya di metabolisme, tidak diekstrasi, nanti hanya seperti ini, ya, clearance hepar ditambah clearance non-hepar. Kalau tidak ada renal, berarti renal tidak dimasukkan, bisa jadi nanti clearance itu hampir sama dengan clearance hepar. Itu artinya obat dieliminasikan dengan cara di metabolisme, ya. Nanti tinggal dikalikan dengan extraction hepar, kita akan mendapatkan clearance total. Demikian, ya. Jadi kondisinya itu, eliminasi itu bisa terjadi di dua-duanya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Bisa juga hanya salah satu, ya. Jadi di sini
pendekatan fisiologis ya untuk clearance organ ini menunjukkan bahwa clearance dari suatu organ ini bergantung kepada laju aliran darah Ki ya, dan kemampuan si organ tersebut di dalam mengekstraksi obat ya, mengeliminasi obat, disebut dengan rasio ekstraksi. Nah, clearance total itu merupakan pernyataan clearance yang konstan tadi ya, konstan dan statis ya, dari volume obat yang didiskusikan atau dieliminasikan atau dibuang ya, obat yang ada di dalamnya itu persatuan waktu. Itu clearance total ya. Nah, ini untuk pendekatan fisiologis tentunya kita membutuhkan teknik yang invasif ya untuk menghitung mengukur aliran darah Ki ya dan rasio. Ya. Jadi di sini perlu teknik yang sifatnya itu melukai ya, apakah dengan teknik biopsi misalnya atau teknik pengambilan sampel darah di organ tersebut ataupun bagian daripada jaringan organ tersebut. Jadi ini agak penelitiannya mungkin ini termasuk yang cukup sulit ya, sulit dan juga terkait dengan etika yang cukup sulit untuk ditembus ya. Nah, yang ketiga adalah metode non-kompartemen ya, metode non-kompartemen. Ini menganggap bahwa konsentrasi hubungan antara clearance yang diperkirakan langsung dari tadi ya, dari AUC ya, dari AUC. Jadi ini yang tadi clearance sama dengan dosis ya, per AUC ya, yang ini. Jadi dalam hal ini kita bisa mendapatkan dosis dari clearance ya, clearance kali AUC. Jadi kalau AUC yang ditetapkan sekian, clearance sekian, dosis juga sekian. Nah, kalau ada perubahan di dosisnya turun, maka D-nya juga harus diturunkan ya. Kalau clearance-nya semakin kecil, maka dosisnya juga semakin kecil. Untuk harus diturunkan ya. Kalau misalkan clearance-nya turun, dosisnya tetap, yang terjadi adalah terjadi supraterapeutik ya, atau toksisitas. Ya, untuk yang non-kompartemen ini, clearance ini merupakan fungsi dari tadi ya, dosis yang dikalikan dengan defibritasnya, dibagi dengan konsentrasi steady state-nya ya. Jadi dari perumusan ini, kalau integrasinya kita proses lagi, akan diperoleh clearance sama dengan dosis per AUC ya. Nah, ini F itu faktor defibritas, kalau 100% ini F-nya 1 ya, jadi tidak ada. Jadi dosis per AUC. Jadi untuk intravena juga F-nya 100%, berarti dosis per AUC. Untuk beberapa obat yang ada faktor garam, kita bisa kalikan dengan faktor garam. Ya. Kemudian di sini juga hubungan antara kalau misalnya kita lakukan pemberian obat secara multiple dosis regimen ya, ataupun infus, ini mirip-mirip ya, maka kita biasanya menghitung dosing rate. Dosing rate itu bisa dinyatakan dengan dosis per tol, jadi berapa miligram obat diberikan dalam setiap berapa jam. Jadi sehari 3 kali berarti misalkan 500 miligram, sehari 2 kali berarti 500 per 12 gitu ya, dosing rate-nya. Nah, dosing rate ini bisa kita tetapkan ya, berapanya, dasarnya adalah pada ini clearance ya, clearance. Jadi di dalam farmakokinetik MDR ya, Anda juga sudah tahu ya, bahwa parameter utama yaitu obat dalam keadaan steady state itu sama dengan dosis yang dikalikan faktor defibritasnya dikalikan faktor garam dibagi dengan clearance ya dikalikan tau atau tau itu apa tadi frekuensi dosis ya, frekuensi dosis. Ya, jadi di sini R0 ya, R0 itu merupakan frekuensi dosis ya, atau D per tau.
Maka di sini jelas sekali clearance itu ya, bisa sangat penting, bahkan lebih penting daripada T,5 ya, karena bisa dipakai untuk menghitung kecepatan, konsentrasi obat dalam keadaan steady state, dan lebih jauhnya bisa dipakai untuk menentukan dosing rate ya, berdasarkan konsentrasi steady state yang diinginkan ya, dan juga clearance yang terjadi pada obat tersebut. Ya, ini nanti kita akan latih ya di soalnya. Ya, jadi ini mana yang lebih penting, clearance atau T,5 untuk tujuan klinis dan penentuan dosis. Tentunya clearance bisa langsung dimanfaatkan untuk menghitung dosis tadi ya. Jadi dosis atau dari dengan apa? Clearance ya, 9 kali CPSS. Ini kan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, nanti apakah ada faktor garam, nanti tinggal dibagi dengan F, faktor virulitas dan faktor garam ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau clearance di sini berarti ini clearance total ya. Jadi tidak memperhatikan dari mana proses eliminasi berasal. Jadi mekanisme eliminasinya tidak usah kita identifikasi ya. Pokoknya itu clearance keseluruhan. Ya, ini tadi sudah ya, clearance menjadi sangat penting karena bisa mengatur dosis yang dibutuhkan untuk mendapatkan AUC yang diinginkan ya. Sedangkan AUC sendiri ini bagian daripada virulitas ya, yang akan menentukan efektivitas. Ya, jadi dosis yang diberikan kepada pasien itu sepenuhnya dapat ditentukan atau disesuaikan dengan nilai clearance-nya. Ya, nilai clearance-nya berubah, dosisnya harus berubah ya. Clearance naik, dosis naik. Jadi ini antara clearance dengan dosis itu berbanding lurus. Kalau clearance-nya sedikit, dosisnya juga harus sedikit. Atau kalau dosis yang diberikannya kecil, maka clearance juga akan rendah. Demikian. Ya, ini sudah juga ya untuk pemberian intravena nanti tidak ada unsur F ya. Tapi kalau secara umum ada unsur F di sini ya. Apalagi untuk F-nya tidak diketahui, maka kita nyatakan clearance per F ya. Itu dikenal dengan istilah clearance tampak. Nah, bagaimana hubungan antara T,5 volume distribusi ya dan clearance? Ya, ini rumusnya dari sini ya. Kan tadi di awal clearance itu sama dengan K kali PD ya. K kali PD. Sedangkan K itu kan 0,693 per T,5 ya. Jadi ini kalau naik ke situ, maka T,5 sama dengan 0,693, ini 0,693 kali volume distribusi dibagi dengan clearance. Nah, kita bisa lihat ya, pengaruh clearance ya, terhadap T,5 ya. Ketika volume distribusi misalkan konstan, maka perubahan clearance akan mengubah juga T,5. Kalau clearance-nya ini berbalik ya, berarti kalau clearance-nya turun, maka T,5-nya akan naik. Ya. Kalau clearance-nya naik, maka T,5-nya akan turun. Seperti itu. Kalau clearance-nya turun setengah kali, maka T,5-nya akan naik 2 kalinya. Kalau clearance-nya turun 3/4 kali, maka T,5-nya akan naik 4/3 kali. Ya. Jadi ini bisa dijelaskan di sini juga ya, bahwa clearance itu merupakan gabungan dari clearance yang ada di hepar ya, dan clearance yang ada di renal. Itu akan membentuk 100% clearance. Ya. Kalau di sini ada perubahan, ya, perubahan misalnya ekspresinya tinggal setengahnya, ya, menurun. Jadi dengan demikian clearance-nya akan turun. Ya. Maka
di sini tes tengahnya akan naik ya 2 kali lipat. Kalau tes tengahnya turun. Ya, jadi di sini clearance-nya adalah clearance total ya. Jadi kalau di sini terjadi penurunan setengah, di sini setengah, tinggal 50%, ya berarti clearance-nya tinggal setengahnya. Nah, maka tes setengahnya akan naik 2 kali lipat. Ya, saya kira materinya sampai sana. Ini saya berikan beberapa contoh perhitungan clearance, ya, penggunaan parameter clearance dalam kasus-kasus klinis. Ya, contoh soal dulu ya. Misalnya di sini ada seorang wanita umur 34 tahun, ya dia didiagnosis ya dengan tripomoniasis dan diberikan pengobatan metronidazole ya, metronidazole 1 tablet per hari. Ya. Metronidazole ini memiliki clearance hati ya 4,86 dan clearance ginjal 0,54. Nah, dengan asumsi bahwa hanya hati dan ginjal yang terlibat dalam eliminasi, nah, berarti di sini kan clearance totalnya itu hanya merupakan clearance hepar ditambah clearance renal ya, ginjal. Nah, pertanyaannya berapa persen obat yang ada di dalam plasma itu akan dieliminasi di hati ya. Jadi ditanyakan berapa persen clearance hepar. Nah, ini kan clearance total clearance hati 4,8 ya, 4,86 sama 0,54. Ya. Nah, jadi totalnya adalah 5,6 ya, 5,4. Liter per jam. Dan ditanyakan berapa persen clearance hati. Jadi clearance hati sama dengan ini ya, 4,86 per 5,4 kalikan 100%. Ini sama dengan kalau tidak salah 90% ya. Kita lihat. Ini sudah dihitung ya. Ya, jadi 90%. Contoh kedua, suatu obat ya memiliki clearance total 300 ml per menit. Ya. Dan 20% dari obat tersebut dieliminasikannya melalui ginjal. Ya. Apakah 80%-nya dieliminasikan melalui hati? Belum tentu ya. Tapi non-renal itu berarti 80%. Dengan asumsi bahwa dalam kasus ini hanya hati dan ginjal, oh ternyata hati dan ginjal saja yang terlibat dalam proses eliminasi, berarti dengan demikian bisa kita pastikan clearance yang 20% itu adalah clearance renal, dan sisanya itu adalah clearance hepar, yaitu 80% adalah clearance hepar. Nah, pertanyaannya berapa mili per menit ya clearance hati. Kita tahunya ini clearance renal ya. Clearance renal itu ini clearance total sama dengan clearance hepar ditambah clearance renal ya. Ini 300 mili per menit. Clearance hepar itu berapa? Yang diketahui clearance renal ya 300 mili, total 300 mili per menit. Kemudian 20% ini adalah clearance ginjal ya. Jadi dengan demikian clearance ginjal itu 20% kali 300 ya, 0,2 kali 300 sama dengan berapa nih? 60 ya. Ini berarti 60 mili per menit. Nah, maka ini ditambah berapa supaya 300? Hingga 240 mili per menit. Ya. Demikian ya. Atau bisa juga langsung seperti ini. Kita kerjakan. Ya. Clearance hepar itu 80% ya. Kali
total, ya. Karena ini hanya ada 2. Kalau misalkan ada 3 organ pengeliminasi, kita harus cari satu-satu ya. Kemudian nanti dijumlahkan supaya sesuai dengan clearance totalnya. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Mudah perhitungannya ini juga terkait dengan clearance fisiologis ya, di mana clearance total itu merupakan gabungan dari clearance masing-masing organ pengeliminasi ya. Utamanya di sini organ pengeliminasi itu hati dan ginjal yang utama. Dan kebetulan dalam soal ini selalu ada 2 ya yang diperhatikan, yaitu clearance hati dan clearance ginjal. Jadi di sini clearance total itu sama dengan clearance hati ya, ditambah clearance ginjal. Enak. Ya, contoh soal ketiga, misalnya di sini ketersediaan hayati obat baru, ini dilakukan studi ya pada sukarelawan, dan hasilnya adalah 20%. Jadi BA-nya di sini 20%. Mengetahui bahwa kasus ini semua obat yang diberikan mencapai sirkulasi portal, ya jadi karena diberikan secara oral, dia masuk ke sistem kapiler pembuluh darah portal dengan aliran darah ke hati 1.400. Ya. Jadi pena arteri portal ini dia akan masuk ke hepar ya, hepar otomatis akan mengalami ekstraksi ya, eliminasi di sini. Di sini kecepatannya Q-nya adalah 1.500 ya. Nah, di sini tidak diketahui konsentrasi yang masuk dan keluar, tapi hanya dinyatakan bahwa hasilnya itu tinggal 20% ya. Jadi di sini tinggal 20%. Berarti kan kalau misalnya di sini anggap saja, ini kan karena ditanyakan manakah dari berikutnya merupakan clearance hati obat. Jadi clearance H-nya itu berapa ya? Clearance hati itu kan clearance hati itu sama dengan Q dikalikan ekstraksi di hati ya, di hati. Nah itu. Dan clearance hati itu Q-nya itu 1.500. Katakanlah extraction rasionya itu berarti ini kan yang dieliminasi itu 80% ya. Jadi di sini kali clearance hati berarti di sini 80% ya, kali 80%. Ya. Sekian ya. Jadi clearance hatinya adalah 1.500 kali 10%. Jadi berapa ini? Ya, 1.500 kali 80% ya. Nah, itu sama dengan hitung ya. kali 0,8. Jadi di sini 1.200 ya mili per menit ya. Jadi 1.200 ya. Maaf. 1.400 kali 80%. Ya betul 1.200 ya. Ya, karena sebesar 80% diekspresikan, maka BA-nya tinggal 20%. Ya. Ya, selanjutnya ini kasus klinis ya. Yang pertama, misalnya ada seorang DN di sini diberikan terapi amiodaron dan diperoleh konsentrasinya itu 2,2 mg per liter. Nah, setelah diterapi selama 6 bulan ya dengan dosis 400 mg per hari. Ya, jadi
Dengan terapi selama 6 bulan, dosis 400 mg per hari ini diperoleh konsentrasi steady state ya dari amiodaron pada orang tersebut adalah 2,2 mg per liter. Ini dosis. Kemudian interval dosisnya ya. Sehari itu berarti 24 jam. Apabila BA-nya itu 50%, berapakah clearance? Jadi di sini kita gunakan rumus yang hubungan antara clearance dengan dosis ya. Kalau Anda masih ingat ya, ini CSS ya, CSS atau ini ya, sama aja boleh menulis CSS atau CPSS, itu kan sama dengan dosis ya kali probabilitas kali faktor garam ya, dibagi dengan clearance kali tau. Ya. Ditanyakannya di sini clearance, ya. Jadi clearance sama dengan dosis kali R kali S dibagi dengan CPSS ya kali tau. Clearance-nya pindah ke situ ya, RP-nya ke bawah. Maka di sini dosis 400 ya, kali 50%. Faktor garamnya ini tidak ada ya. Tidak ada faktor garam. Satu, gitu ya. CPSS-nya berapa tadi? 2,2 ya, miligram per liter. Kali 24 jam. Tahunnya 24 jam. Nah, ini clearance-nya kita dapatkan ya, 3,79 liter per jam ya. Ya. Nah, yang kedua ini juga terjadi dalam situasi klinis. Seorang LK ya, pasien 50 tahun, bobotnya 75 kg, dia kena bronkitis kronis ya, sehingga membutuhkan terapi teofilin ya. Dan ini terapi-terapinya diberikan secara oral. Kemudian dia juga perokok ya, jadi 2 bungkus sehari dianggap sebagai perokok. Ini ada kata apa namanya, ada kalau Anda masih ingat di materi eliminasi obat, rokok ya, tobako itu termasuk yang menginduksi ya. Ya, menginduksi CYP1A1 ya. CYP1A2 ya, CYP1A2 ya. CYP1A2. Dimana CYP1A2 ini merupakan enzim metabolisme teofilin ya. Kalau ininya diinduksi oleh rokok, maka teofilinnya akan semakin cepat tereliminasi. Jadi di sini T setengahnya itu menjadi lebih rendah ya, lebih rendah daripada yang T setengah normal. T setengah normal itu 8 jam, maka pada perokok T setengahnya itu menjadi 5 jam. Fungsi hati dan jantungnya normal, artinya T setengah tidak terlalu dipengaruhi ya, karena hatinya normal, berarti T setengahnya juga hanya dipengaruhi oleh keadaan merokok saja. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung dosisnya? Ya? Yang harus disarankan kalau diinginkan konsentrasi kadar di dalam darahnya itu 8 mikrogram per mili ya, CSS-nya. Ini CSS. Nah, maka dengan rumus yang tadi itu sebetulnya bisa kita hitung CSS sama dengan dosis ya kali R kali S dibagi dengan clearance kali tau. Jadi ini memang dosing rate-nya itu D per tau-nya terserah ya. Kita ini kan ditanyakan. Jadi mau sehari 3 kali, kalau sehari 3 kali berarti ininya kita misalkan dengan 8 jam. Ya. Nah, ini tinggal nanti D-nya berapa miligram. Berikan setiap 8 jam atau sehari 3 kali. Sehari 3 kali. CPSS-nya ada, ada ya, ini 8. F-nya, ini teofilin itu 100% terabsorpsi ya. Kemudian faktor garamnya
Theophylline merupakan basa ya, jadi bukan vapor garam, tidak ada vapor garam. Kemudian clearance, ya clearance di sini ya clearance di sini kita gunakan PD kali K ya. Kemudian distribusinya ada 0,5, K-nya dari T setengah ya. Jadi dari sini kita dapat T setengah. Ya, jadi semuanya bisa diperoleh ya. Jadi nilai T setengah untuk menghitung K nanti dapat K. Karena di sini clearance-nya tidak diketahui, berarti kita tahu rumus clearance ya. Rumus clearance ada PD kali K. Nah, volume distribusinya dari 0,5 liter per kilogram, tinggal dikalikan 75 kilo ya. Maka volume distribusinya bisa dihitung. Nah, K dapat. Tahunya kita misalkan 8 jam kalau ingin sehari 3 kali. Jadi pertama untuk pengerjaan kasus ini sebetulnya kita harus bisa memberikan tes setengah. Di sini diberikan tes setengah ya. Tapi sebetulnya kita harus tahu kalau seseorang merokok itu berarti apa namanya tes setengahnya terpengaruh ya. Karena rokok itu akan meningkatkan atau menginduksi ya aktivitas enzim pemetabolisme teofilin yaitu CYP1A itu tadi ya. Nah, sehingga tes setengahnya menjadi lebih cepat dalam arti menjadi lebih rendah ya. Kalau normalnya 8 jam, maka tes setengah untuk perokok itu 5 jam. Oke, dari sini kita mendapatkan K ya, dari tes setengah itu 0,139. Kemudian volume distribusi ini 0,5 kg karena dia tidak termasuk yang tidak ada keterangan dia itu obes, jadi kita gunakan volume distribusi normal. Untuk teofilin itu 0,5 liter per kilogram. Tadi sudah diketahui ini di soal. Nah, maka dari sini kita bisa clearance ya, K kali PD ya. Nah, PD-nya dari sini 38 liter ya. Maka clearance ya, kita dapatkan 5,28 ya. Jadi di sini clearance-nya sudah kita peroleh 2,8 ya. 5,28. Jadi ini semuanya sudah bisa dihitung ya. Dia tinggal dalam bentuk apa namanya persamaan tadi itu. Ini dosis CFSS kali clearance ya. Dibagi dengan F kali S ya. Nah, kemudian taunya kalau ini diberikan sehari 2 kali, taunya berarti 12, kalau sehari 3 kali, taunya 8. Nah, jadi ketemu di sini dosisnya adalah 337 mg ya. Atau dibulatkan misalkan menjadi 300 mg setiap 8 jam. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya kira itu contoh ya yang bisa saya bahas ya. Kalau misalnya ada kasus-kasus lain yang bisa kita diskusikan bersama, kita bahas bersama, silahkan ditanyakan ya lewat forum diskusi. Demikian saja untuk kuliah tema ya drug clearance hari kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami ya. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya atau nanti diberikan komentar di platform yang dipakai di dalam kuliah online. Terima kasih, selamat belajar ya dengan tekun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.